Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan untuk sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Losari, Perwiyosan Bindikrawalo, saya ingin menanyakan sedikit bertanya tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil untuk sekolah kita, untuk kasus-kasus yang kadang-kadang tidak terduga. Okay. Ibu, selama ini Ibu itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus Bu yang tentang dilema ITK itu, bagaimana Bu mengidentifikasinya Bu? Terima kasih Bu Lina. Sedikit saya bisa bantu apa yang sudah pernah saya alami selama saya menjadi kepala sekolah di sini, terutama untuk etika itu kan sopan santun hitungannya. Di sini ada soal dilema. Bagaimana saya mengidentifikasinya? Satu, misalnya ada suatu kasus yang dialami anak-anak, misalnya ada yang lapor ke saya, kepala misalnya, ini tadi teman saya begini. Nah, terus cara mengidentifikasinya, saya panggil. Kalau ada anak yang lapor, yang merasa misalnya etika kan sopan santun ya, tadi ada yang bicaranya nggak benar gitu. Nah, saya panggil keduanya, saya tanyakan, tanyakan betul apa tidaknya untuk mencari informasi kebenaran atau kepastian dilema etika itu apakah benar-benar terjadi. Terus saya juga menanyakan kapan hal itu terjadi, apa sebelum pembelajaran, apa selama pembelajaran di kelas dengan Bapak Ibu guru, atau sesudah pembelajaran berakhir dan saat sudah keluar dari kelas. Terus saya juga tanyakan, misalnya apa sih yang menyebabkan misalnya kamu misalnya melakukan ini itu yang melanggar etika misalnya. Contohnya saja, biasanya itu kasus-kasus yang ada kaitannya dengan perundungan. Perundungan kan bisa verbal, bisa sikap atau perilaku, bisa bentuk kekerasan fisik misalnya. Pada proses identifikasi tadi, saya juga perlu tanyakan pada kedua belah pihak. Itulah cara saya mengidentifikasi dilema etika itu pada sisa. Terus bagaimana Bu untuk setelah Ibu identifikasi terus sudah mengetahui kasusnya, Ibu tuh bagaimana pengambilan keputusannya Bu? Satu, saya pastikan ke guru kelasnya. Saya tanyakan, Bu, apa benar ini murid Bapak Ibu tadi telah melakukan suatu perilaku yang termasuk dilema etika. Jadi saya itu setelah saya memastikan ke siswa yang melakukan, konfirmasi juga ke guru kelasnya, setelah ini benar-benar saya dengan guru kelasnya dulu, bagaimana Bu ini terkait ini begitu. Untuk pengambilan keputusan ya kalau sekiranya itu memang harus diselesaikan dengan istilahnya bisa dalam forum cukup anak, kemudian tapi saya tidak langsung sendiri, saya ke guru kelasnya dulu. Jadi kalau guru kelasnya sudah kita diskusi, disitulah saya baru mengambil sebuah keputusan. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri karena saya kan selaku orang manajemen ya, pimpinan leader. Saya punya guru kelas yang langsung kan guru kelas, gitu lah. Saya tanyakan ke guru kelas juga, bagaimana cara ibu begitu. Saya juga minta pendapat ke ibu, guru kelas yang siswa tersebut.
Tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri. Terus diskusi dengan guru kelasnya juga. Terus setelah diskusi, apa langkah selanjutnya Ibu? Ya, langkah selanjutnya, nah, tadi misalnya kan tadi sudah apa namanya, ada kasus lah ya, yang merupakan dilema kita begitu. Jadi cara pengambilannya atau gimana tadi? Langkah-langkah. Oh, Langkah-langkah. Satu, setelah mengidentifikasi sudah kepastian benar, oh ini benar-benar anak kita, juga memastikan ke anak, ke guru juga. Langkah-langkahnya satu, memberi semacam ya edukasi juga ya ke anak tentang terkait misalnya berlaku etika pada saat pembelajaran atau saat sebelum pembelajaran atau saat sesudah pembelajaran. Kita perlu tanamkan itu ke anak-anak biar anak itu tahu seperti apa sih etika seorang siswa melakukan proses pembelajaran yang baik, seperti bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana ya apa namanya cara yang dilakukan siswa agar sesuai dengan tugas belajarnya sebagai siswa begitu. Jadi namanya tadi setelah misalnya sudah di itu, terus gurunya juga ke gurunya dipastikan dan memberi edukasi ke anak-anak begitu. Terus saya misalnya, oh ini harus begini, saya baru ambil keputusan. Terus tantangan terberat apa Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin ada tantangan kan Itu mempertimbangkan pertimbangan yang misalnya begini, oh ini peristiwa ini saya harus mengambil langkah ini. Kadang-kadang ya, contohnya seperti perundungan ya, perundungan. Apa mungkin fisik belum pernah terjadi ya, fisik belum ya, tapi untuk verbal ya. Verbal, itu saya yang sering sangat tantangan pokok itu perundungan yang berupa verbal. Itu seringkali diulang-ulang dilakukan oleh anak yang sama begitu. Justru malah kelas yang tinggi itu melakukan hal itu kepada anak yang di bawah kelas gitu. Jadi istilahnya cara jalannya sebutnya malah malas itu tantangan yang terberat dari saya. Jadi perundungan itu berupa verbal gitu, ucapan contohnya satu, menyebutkan nama orang tua. Itu kan termasuk etika juga. Itu kan juga etika juga. Orang tua masih di bawah gitu kan. Terus untuk ini dengan teman-teman dan anak kecil kelas 1 dan 3 kan otomatis niru yang anak besar gitu. Itu yang dilema tantangan paling berat seperti itu. Jadi perundungan tapi yang berupa verbal tapi berulang-ulang terjadi gitu. Saya kadang bingung tuh bagaimana ini supaya hal ini tidak terjadi terus menerus, padahal ini menurut yang sudah pengalaman saya dapatkan itu berdampak kurang bagus. Kalau anak yang temperamen itu akan dengan spontanitas fisik, jadi ke fisik begitu loh. Itu yang saya takutkan. Sementara saya alhamdulillah ya di ide kita ya cuma verbal tapi emosinya tidak terlalu gitu. Dan mungkin yang dilakukan itu ya masih ada toleransi gitu. Jadi itu juga guru kelas juga perlu untuk menanamkan itu, walaupun misalnya temanmu ini kamu nggak usah marah ya, itu diberi edukasi. Untuk sebuah kasus seperti tadi Ibu nggih, dilema etika yang banyak sekali di zaman sekarang itu susah sekali, seperti sudah itu tugas berat sebagai seorang guru. Itu Ibu bagaimana menyiasatinya? Apa ada terjadwal nantinya untuk mengedukasi anak didik kita? Nopo Ibu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut apa harus diselesaikan saat itu juga Bu? Nah kalau saya itu memang temporer Bu. Jadi mungkin karena di sekolah kita itu jarang terjadi lah ya. Jadi itu sementara ini saya belum bisa menjadwalkan itu. Jadi karena ya paling satu semester ini paling beberapa lah ya.
Jadi paling-paling kalau upacara itu saya sampaikan hal itu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan Jumat pagi, kan itu juga ada hubungannya dengan sikap mental itu. Jadi yang terjadwal khusus saya belum bisa menjadwalkan. Jadi kalau ada kejadian tadi itu saya langsung selesaikan pada saat itu juga. Jadi yang jadwal khusus saya belum, karena alhamdulillah di sekolah kita juga jarang, ya, jadi alhamdulillah. jadi tidak bisa, tidak membuatkan jadwal khusus. Terus dalam pengambilan keputusan Ibu untuk dilema etika di sekolahan kita, Ibu perlu ada seseorang apa tidak atau tim untuk menyelesaikannya, Bu? Ya, sementara dalam kasus tersebut, kalau karena di sekolah kita kan masih batas itu belum berat gitu, jadi masih tadi perundungan pun masih secara verbal, belum ke sampai fisik. Jadi ya sementara bisa diselesaikan dengan guru kelas gitu, selaku misalnya tadi kalau terjadi dilema etika siswa tersebut. Jadi sementara mitra saya ya guru kelas gitu, karena saya yakin guru kelasnya juga punya kemampuan itu. Dan biasanya itu anak-anak lulutnya kalau guru kelasnya, manutnya kalau guru kelas, apalagi kelas kan kadang-kadang kan jarang masuk ke kelas gitu. Jadi saya yakin dan saya itu langsung saja konfirmasikan ke guru kelasnya itu, karena di tempat saya dilalah di SD 1 Losari itu belum belum darurat begitu ya. Ya mungkin kalau darurat beda lagi begitu. Dari semua tadi yang Ibu jelaskan, yang sudah Ibu jelaskan itu dalam di SD Negeri 1 Losari kita Ibu khususnya itu, dalam dilema etika itu menurut pendapat Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil untuk mengambil keputusan tersebut, Bu? Satu pembelajaran misalnya mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi walaupun di SD kita itu dalam kapasitasnya belum sampai ke darurat begitu ya. Jadi pembelajarannya ya, jadi saya belajar banyak, saya bisa menyelami dunia anak, terus saya bisa jadi anak itu harus seperti ini, anak itu butuh perlindungan, anak itu harus tahu kata sopan santun, harus tahu etika di mana dia berada, di sekolah, di rumah, dan bisa menerapkan di masyarakat. Karena anak-anak itu kan ada 3 lingkungan ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Tadi untuk pembelajaran di sini bisa misalnya ada edukasi tentang tadi itu dilema etika, nanti kan insya Allah anak-anak nanti bisa untuk menerapkan di rumah dan orang tuanya menerapkan di tempat bermain atau di tempat lingkungan dia berada. Terima kasih Ibu atas ngobrol